1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, Welu Suheri Parulian, bukan hanya tentang pembangunan fisik dan capaian angka semata. Lebih dari itu, ini adalah perjalanan membangkitkan kembali jati diri nagari, memperkuat karakter generasi muda, serta menghadirkan ruang tumbuh bagi kreativitas dan budaya lokal yang berakar pada nilai-nilai adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah sebagai identitas masyarakat Pasaman. Berangkat dari visi RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2025 sampai 2029, Pasaman bangkit yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan Pusat Kreativitas Anak Nagari sebagai salah satu program unggulan daerah. Pusat Kreativitas Anak Nagari menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Namun, tetap berpijak kuat pada nilai agama, adat, budaya, serta kearifan lokal nagari. Apakah Bung tahu tentang PKN, Pusat Kreativitas Anak Nagari, yang merupakan program dari Bupati Pasaman kita saat ini? Tahu sekali Bung Ari, itu Pusat Kreativitas Anak Nagari merupakan sebuah gagasan dari atau program dari Bapak Bupati Pasaman kita. Itu program Pasaman. Bagaimana pendapat Anda tentang program Bapak Bupati tentang PKN tersebut? PKN itu merupakan program yang sangat luar biasa bagi kami kan, karena mengangkat tema dengan kearifan budaya lokal dengan pusat kreativitas anak nagari. Jadi sebagai wadah seni dan budaya untuk anak-anak generasi muda, khususnya untuk Kabupaten Pasaman. Dari segi visi misi Bupati Pasaman kita yang Pasaman Bangkit, sangat banyak program-program, salah satunya itulah yang namanya PKN tadi. Itu sangat bagus untuk putra-putri kita di Nagari Animu Selatan khususnya, dan nagari-nagari lain yang ada di Kabupaten Pasaman. Dan sangat bagus di bidang kesenian, di bidang olahraga yang telah diprogramkan oleh Bupati Pasaman. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya kegiatan Sanggar Seni ini? Menurut saya, kegiatan Sanggar Seni Daya Manggi Barat ini sangat baik. Melalui Sanggar Seni ini, kita bisa memperkenalkan kesenian daerah kepada anak-anak dan generasi muda di Nagari Daya Manggi Barat. Dengan adanya kegiatan Sanggar Seni ini, semoga bisa dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga kita dapat menjaga, melestarikan adat dan budaya kita di Nagari Daya Manggi Barat ini. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman dipercaya sebagai pengampu program unggulan Pusat Kreativitas Anak Nagari. Bersama seluruh wali nagari se-Kabupaten Pasaman, DPM berkomitmen untuk menyukseskan serta menjalankan program ini secara berkelanjutan di setiap nagari. Melalui penguatan kolaborasi, pemberdayaan organisasi kepemudaan, pembinaan kreativitas, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan potensi anak nagari sesuai karakter dan kearifan masing-masing nagari. Melalui Pusat Kreativitas Anak Nagari, pemerintah Kabupaten Pasaman menghadirkan ruang bagi anak nagari untuk berkarya, berinovasi, dan mengembangkan potensi di berbagai bidang, mulai dari seni budaya, olahraga, kewirausahaan, hingga kreativitas dan inovasi generasi muda. Program ini dibangun melalui kolaborasi lintas OPD, pemerintah nagari, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat sebagai gerakan bersama untuk menyiapkan masa depan Pasaman yang lebih maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Hari ini, semangat kebangkitan itu mulai terasa nyata. Sanggar-sanggar seni kembali hidup, tradisi dan budaya kembali tumbuh di tengah masyarakat, serta ruang-ruang kreativitas mulai melahirkan generasi muda nagari yang percaya diri, produktif, dan mencintai budaya sendiri. Pusat Kreativitas Anak Nagari
menjadi bukti bahwa pembangunan terbaik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia, menjaga akar budaya, dan menyiapkan generasi masa depan Pasaman. Dari Nagari, kebangkitan itu dimulai. Yang saya hormati para nyenyak mama, alim ulama, Pak Bupati, saya ucapkan terima kasih. Hampir setengah hari beliau mendampingi saya di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya hari ini hadir sebagai anak rantau yang pulang kampung. Yang pulang kampung halaman, berdiri sini bukan sekedar seremoni, tapi juga melepas rindu kepada keluarga besar dan tanah kelahiran leluhur. Saya berterima kasih bahwa hari ini kami, anak-anak dari Soekarno Muhammad Nur, diterima menjadi bagian keluarga besar. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Pilkada Jakarta, awalnya saya diwajibkan untuk menyatakan saya orang Betawi. Saya bilang saya bukan orang Betawi, ayah saya orang Bonjol dari Sumatera Barat. Waduh bang, kalau itu nanti bisa kalah, nggak ada urusan mau kalah memenang. Itulah tanah leluhur saya. Alhamdulillah terbukti malah lebih kuat. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak mengatakan apakah saya mencintai tanah ini, tapi minimal dengan adanya tanah ini saya merasa akan satu saat pulang kampung. Kalau setiap hari raya saya nggak pernah pulang kampung karena memang saya nggak punya kampung. Kampung saya di Jakarta. Untung saya punya istri orang Solo. Jadi kadang-kadang juga kalau Lebaran pulang kampung juga ke Solo. Nah sekarang kan menjadi nambah. Tanah ini saya lihat memiliki potensi yang luar biasa dari sisi alam, budaya hingga sejarah. Saya tidak harus menyampaikan di sini lahirlah Tuanku Imam Bonjol. Dan tadi saya berkunjung kepada seseorang yang bagi saya luar biasa perjuangannya, yaitu Ahmad Mukhtar. Sebuah contoh keteladanan, keberanian, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Karena itu adat dan budaya terus harus kita jaga dan hidupkan. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal dari cerita, tetapi merasakan langsung nilai maknanya. Nah, pada kesempatan ini saya juga merasa terhormat atas amanah yang diberikan tanah hibah dari suku Tanjuang, yang insya Allah akan kita bangun menjadi rumah budaya Soekarno Muhammad Nur. Sebuah ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan menghidupkan seni budaya. Sekedar nama dalam peta, disinilah kita berdiri, tepat di garis yang membelah bumi, garis khatulistiwa, titik tengah dunia. Sebuah tempat di mana utara dan selatan bertemu, bukan untuk terpisah, tapi untuk saling menguatkan. Bonjol adalah saksi sejarah perjuangan bangsa, dan hari ini Bonjol melangkah menjadi wajah masa depan melalui wisata ekuator, planetarium, dan museum sejarah yang menghubungkan ilmu pengetahuan, budaya, dan identitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai OPD pengampu bersama OPD terkait seperti Dinas Parporabut, Dinas KUPTK, Dinas Kominfo, Pemerintah Nagari, Kabupaten Pasaman, serta berbagai stakeholder lainnya berkomitmen menjadikan program unggulan Pusat Kreativitas Anak Nagari sebagai wadah pengembangan bakat, kreativitas, inovasi, dan potensi anak nagari. Program ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari tahun 2026 yang sudah memuat tentang pengalokasian dana pendukung program Pusat Kreativitas Anak Nagari melalui dana yang ada di Nagari. Kemudian juga melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat tentang pembentukan
Satgas PKN. Di samping itu juga keputusan Wali Nagari tentang pembentukan Badan Pengelola Pusat Kreativitas Anak Nagari di masing-masing nagari. Dan juga PKN ini selaras dengan salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Nagari Creative Hub, yang sama-sama ingin mengangkat kembali kesenian, budaya, serta kearifan lokal nagari dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan kepada potensi ekonomi lokal nagari. Pada tahun pertama pelaksanaan, sejak di-launching pada tanggal 20 September 2025 sampai dengan hari ini, Badan Pengelola Pusat Kreativitas Anak Nagari telah terbentuk 100% di 62 nagari se-Kabupaten Pasaman. PKN hadir sebagai ruang positif bagi generasi muda di tengah tantangan era digitalisasi dan derasnya pengaruh negatif media sosial yang dapat mempengaruhi karakter dan perilaku anak muda. Melalui PKN, anak nagari diarahkan untuk aktif berkegiatan, mengembangkan kreativitas, menampilkan bakat, melahirkan ide-ide inovatif, serta memperkuat karakter berbasis nilai adat dan budaya nagari. PKN juga telah tampil dalam berbagai kegiatan daerah dan nagari, mulai dari launching tingkat kabupaten pada tanggal 20 September 2025 di Auditorium Ruko Lubuk Sikapik, penampilan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman tahun 2025 yang diawali melalui seleksi tingkat kecamatan seperti kesenian ronggeng, tari piring, menyanyi, tari kreasi, dan seni budaya lainnya, hingga penyambutan tamu-tamu daerah seperti kunjungan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta di Kecamatan Bonjol, serta berbagai event budaya dan kreativitas anak nagari lainnya. DPM Kabupaten Pasaman juga telah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk isi Padang Panjang, melalui KKN tematik untuk penguatan seni dan budaya nagari. Kedepan, PKN diarahkan menjadi pusat lahirnya generasi muda Pasaman yang kreatif, berkarakter, melek digital, serta mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif nagari berbasis UMKM dan BUMNAK melalui kolaborasi lintas OPD dan lintas sektor. PKN tumbuh, anak nagari kreatif, Pasaman bangkit, berkarakter, maju, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.